di dalam hal keamanan dan ketertiban yang bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mengayomi masyarakat. Apa data yang ditemukan oleh teman-teman koalisi masyarakat sipil? Polisi jadi backing tambang, mengayomi pengusaha, ada di Sulawesi Tengah, di Poso, ada di Kalimantan, ada di Sumatera Barat. Alat negara yang ditugaskan untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, sekarang sudah melayani para pengusaha tambang. Teman-teman DPR kemana? Bang Nasir Jamil yang foto profil WA-nya bersama Kapolri di mana? Jangan, tidak perlu dibuktikan Bang. Tinggal di searching saja. Saya heran kalau tidak ada anggota DPR yang berani bicara soal reformasi kepolisian. Dengan satu contoh kasus ini saja. Padahal kasus Al Sabton itu dia bicara seorang kulit hitam yang dibekuk oleh kepolisian. Satu kasus membuat heboh satu Amerika bahkan dunia. Soal reformasi kepolisian. Sekarang banyak sekali teman-teman kepolisian yang menjadi backing. Data penelitian yang sama menjelaskan bahwa kepolisian juga berbisnis di dalam BBM misalnya. Kasus di Papua dan lain-lain menjelaskan itu. BBM hilang di muka bumi, polisi adalah pelindungnya. Padahal polisi mestinya memastikan BBM bisa sampai ke publik. Lalu anggota DPR bilang, masih baik. Saya pikir apa yang disampaikan oleh senior kita Pak Arianto Sutadi tadi. 25 tahun polisi berbenah. 10 tahun belakangan gelombang pasak datang, gelombang besar datang. Menghancurkan cita-cita dan reformasi kepolisian itu. Di tangan siapa? Di tangan orang yang tidak ingin lagi disebut oleh Bang Deddy. Bahkan tidak ingin dalam mimpinya hadir. Yaitu Presiden Joko Widodo. Dia merusak institusi polisi, tidak bicara dari segi layanan terhadap publik. Tapi polisi sekarang sudah menjadi backing politik. Kalau cinta kepolisian, saya tidak tahu kenapa saya terjebak di antara dua orang ini yang merupakan keluarga kepolisian. Kalau ingin saya pakai, saya cucu seorang polsek, kapolsek. Kalau boleh juga ingin bicara betapa cintanya saya dengan kepolisian. Tapi saya terjebak dengan dua orang ini. Dan saya ingin mengatakan, kalau kita ingin cinta kepada polisian, benar-benar ingin institusi ini baik, lakukan perbaikan terhadap kepolisian. Sudahlah cacatnya banyak. Kasus Alfi di Sumatera Barat. Pembunuhan siswa di Semarang. Bagaimana salah tangkap di berbagai kota besar. Apa yang dilakukan terhadap demonstran di 2019. Lalu kita masih bicara bahwa masih ada baik-baiknya. Yang baik-baik banyak. Yang lebih tidak baik lebih banyak. Oke, baik. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini seperti yang kita lihat bagaimana seorang Ferry Amsari, pengamat politik, dalam mengkritik keras ya seorang Jokowi yang selalu membuat kegaduhan, yang selalu membuat intervensi, ancaman dari berbagai macam pihak. Nah, pada belakangan ini teman-teman, bagaimana seorang Jokowi mengacak-acak ya demokrasi di Indonesia, bagaimana ia juga mengintervensi Polri ya dalam menjalankan tugasnya, sehingga dia mau misalkan Polri, institusi Polri itu harus taat dan tunduk terhadap perintah-perintah seorang Jokowi. Ya wajar saja karena di masa itu adalah presidennya Joko Widodo. Jadi tentunya tindakan-tindakan ini yang kurang etis, yang kurang baik sebenarnya.
apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam mencapai titik yang ia inginkan, hawa nafsu yang sangat besar, ambisi berkuasa yang menghalalkan berbagai macam cara untuk mencapai titik yang ia inginkan. Cara-cara itu cara-cara yang keji yang dilakukan oleh seorang Jokowi, dan itulah yang ditolak keras oleh masyarakat Indonesia. Ya. Pada kesempatan kali ini, Bung Ferry dan Bung Adi Praitno dan berdasar fakta di lapangan kalau menyampaikan pendapat serta penjelasannya itu sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka adalah pengamat-pengamat politik yang berada di garda terdepan dan mengkritik keras kinerja seorang Jokowi yang memang saat ini seluruh masyarakat Indonesia itu tahu ya, mereka tahu kalau Jokowi itu ambisinya sangat besar untuk berkuasa. Kalau kita berbicara tentang Jokowi saat ini di tengah masyarakat, dimanapun masyarakat yang mana, pasti mereka bilang Jokowi itu pengkhianat konstitusi. Ia berani meloloskan anaknya, ya. Ia berani cawe-cawe. Ia berani intervensi Polri, permainan percok, ya, percok, partai coklat dalam hal ini, dalam memenangkan orang-orang yang ia dukung, dalam memenangkan anak-anaknya. Kenapa sih harus memilih jalan yang salah seperti ini? Apa yang terjadi dalam diri Jokowi? Kenapa dia tidak sportif aja begitu? Kenapa Jokowi ini masih turun untuk melakukan hal-hal seperti ini? Bukannya harus menikmati masa pensiun harusnya. Itulah orang-orang yang tidak pernah bersyukur akan apa yang pernah ia capai ataupun anak-anaknya. Disampaikan lagi di sini, masyarakat menyampaikan bahwa ini baru orang muda yang berani kritik dan sangat bicara realistis dan fakta bahwa Polri sungguhnya sudah menjadi alat Presiden Jokowi sebagai penguasa untuk melanggengkan anaknya Gibran, Bobi di Sumatera Utara, dan gubernur yang terpilih di Jawa Tengah. Rusaknya demokrasi kita karena pengawasan DPR juga tidak berfungsi, juga partai politik sudah terseret kepentingan sesaat, yaitu haus kekuasaan. Negara gagal pasti menunggu waktu karena semua elit politik ramai-ramai korupsi. Korupsi semuanya. Jadi tidak ada orang yang berani mengungkap hal ini. KPK pun itu di bawah keteknya Jokowi. Polri menjadi garda terdepan, menjadi bikinan penguasa, tambang mafia tanah, judi online. Kita sangat miris melihat polisi sekarang dikarenakan dirusak oleh penguasa salam darurat, salam NKRI. Itu yang terjadi. Kita harus menyuarakan hal ini. Tolak hal-hal seperti ini. Jangan sampai terjadi lagi. Kenapa? Kalau ini masih terus berkelanjutan ada, maka ini akan menjadi ancaman bagi Indonesia bahwa demokrasi akan hancur sehancur-hancurnya. Jelas banget apa yang diucapkan oleh Bung Ferry Amsari. Miris negara, awut-awutan dikelola polisi, harusnya melindungi rakyat, tapi yang dilindungi penguasa dan pengusaha. Apakah sesuai pesanan? Harusnya seorang polisi itu mengayomi, netral, menjadi penengah. Bukan malah tebang pilih, memilah-milah. Terakhir, salam hormat buat Pak Ferry telah menyampaikan isi hati masyarakat yang sudah tidak percaya lagi dengan Polri. Semua kegiatan usaha ilegal sudah pasti di backing Polri karena itu ada amplopnya. Oke teman-teman, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.